fundamental yang berkaitan sama pengembangan game. Nah, di awal perkuliahan pertemuan kita yang pertama dan kedua itu, yang pertama ya kalau nggak salah ya, kita udah nggak belajar bareng tentang apa itu proses ya development life cycle untuk game dan beberapa hal-hal fundamental berkaitan dengan pengembangan game. Nah, hari ini kita akan bahas tentang ini dulu. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang komponen dari game. Kenapa saya perlu menjelaskan ini? Supaya kalian nanti punya gambaran bahwa di dalam game itu komponennya ada banyak istilah yang cukup ambigu dan perlu pemahaman yang mendalam supaya ketika mengerjakan game, proyek akhir game itu kalian tahu role atau peran kalian dalam membuat itu, mulai dari merancang, kemudian mengembangkan sampai mengimplementasikannya di dalam Unity itu paham betul ya beberapa komponen game ini. Kemudian setelah saya memberikan gambaran ini, nanti saya akan jelaskan apa yang perlu kalian pelajari, ya apa yang perlu kalian pelajari berkaitan sama kemampuan teknis dalam pengembangan game berikutnya. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas tentang komponen dari game ya di kuliah game ini. Secara garis besar komponen game itu ada 4 bagian, ya, 4 kelompok besar. Yang pertama game engine, di mana game engine ini itu sebenarnya mirip seperti framework. Kalau kalian mengembangkan aplikasi web ya atau mengembangkan aplikasi mobile, kita itu eh, pendekatannya bisa menggunakan 2 cara. Cara yang natif atau cara yang menggunakan pola atau framework. Ya, ada kerangkanya. Kalau natif, pengembangannya ya apa adanya ya, menggunakan bahasa pemrograman yang sudah disediakan, apakah itu C# atau JavaScript atau HTML5 dan seterusnya. Kemudian menggunakan kelas-kelas yang dibutuhkan untuk membangun konten dalam gamenya. Itu yang natif. Dan style pemrogramannya, style pengembangan project gamenya itu sangat tergantung dari pemrogramnya, pengembang gamenya. Sama dengan kalau kita mengembangkan web itu, kalau natif ya, eh, yang beginner biasanya ya asal nempel, ya tidak ada pola, tidak ada efisiensi, tidak ada optimalisasi dalam penyusunan webnya. Sama pula dengan apalagi dengan game. Kalau web aja, web itu kan sebenarnya konten yang bisa ditampilkan tuh mulai dari teks, suara, video kan. Terus interaksinya terbatas. Interaksi terbatas itu dari input form, kemudian mouse, tombol. Nah, interaksinya objek yang bisa diinteraksikan di dalam web itu juga terbatas. Sedangkan di game, interaksinya sangat banyak sekali. Mulai dari semua peripheral atau I/O itu bisa digunakan sebagai media untuk berinteraksinya pemain terhadap komponen gamenya, konten game. Nah, kalau natif berarti ya bagi mereka yang baru belajar pasti ya acak-acakan. Kayak ini ya, apa, kayak benang kusut biasanya. Asal tempel, asal tempel, asal tempel. Terus ketika ada masalah, error, bug, ngetrace-nya nggak susah. Nyari solusinya, troubleshooting-nya susah karena biasanya tersesat. Tersesat di programnya dia sendiri. Nggak punya pola, nggak tertata.
misalnya yang ini ya. Saya pernah mengalami itu dan, eee, semua pemrogram di awal tuh pasti mengalami itu. Karena kalau nggak mengalami itu, ya apa, kayak ibaratnya seperti manusia belajar berjalan ya. Kalau nggak mengalami itu ya tiba-tiba bisa berjalan tuh, itu sebuah, keajaiban. Nah terus satu lagi, selain natif, kalau di, pengembangan game, kalau natif tuh kita harus tahu semua kelas, semua library, semua fungsi yang dibutuhkan untuk membuat game. Tapi menatanya, mengorganisasi itu terserah kita. Sedangkan yang nggak natif atau tertata ya, kita istilahnya adalah menggunakan game engine, seperti yang kalian lakukan menggunakan Unity. Zaman dulu ketika saya mengerjakan tesis itu, tahun 2000 berapa ya, 2007, 2008, game engine sudah ada. Saya pakai game engine waktu itu. Saya ada yang masuk. Nah, oke, admit all. Saya 2007, 2008 tuh coding game pertama, game saya itu udah 3D ya saat itu, udah 3D, tapi menerapkan augmented reality gamenya. Gamenya untuk mitigasi banjir menggunakan teknologi augmented reality. Nah, library-nya itu, game engine-nya ada. Nama game engine-nya itu kalau nggak salah, lupa saya namanya. Open apa gitu deh. Nah, game engine kayak gitu, tapi nggak punya ini dia, nggak punya IDE khusus. Jadi dia itu kayak basically framework ya, framework untuk membuat sebuah game di mana cara mengembangkan gamenya itu harus mengikuti pola yang sudah diatur oleh si itu tadi apa, library-nya. Saya lupa namanya, cari kan. Open AR. Sampai lupa saya. Terus saya juga punya teman satu angkatan di tesis itu, dia mengembangkan gamenya pakai game engine juga, pakai C++ ininya, bahasa programnya. Tapi game engine-nya mirip ya. Dia itu kayak kumpulan kumpulan library, di mana selain kumpulan library itu dia juga ada panduan. Panduan untuk membuat gamenya itu mengikuti pola-pola yang sudah diatur oleh pengembang framework-nya itu. Kita sebutnya itu semacam framework, walaupun sudah masuk dalam game engine, tapi dia bentuknya framework. Jadi dengan framework ini, kita tuh bisa eh, dengan mudah ya, dengan mudah untuk membuat konten dalam game, menata level. Nata level itu gimana caranya? Ada yang menggunakan file CSV, ya, comma separated values. Dia gambar di situ, di CSV itu dia gambar dengan kode-kode tertentu. Misalnya untuk lubang, dia itu pakai kode O misalnya, huruf O. Kalau dia itu lantai, dia menggunakan ini apa, underscore. Kalau dia itu balok, nah dia pakai apa, apa itu, sama dengan misalnya, dan seterusnya. Ada aturan ya cara membuat levelnya menggunakan kode-kode yang bisa ditulis pada file teks. Salah satunya CSV atau TXT. Saat itu JSON masih belum ini, belum banyak dikenal. Kita masih TXT, XML gitu. Nah, dan aturan-aturan lain itu sudah di aturan pengembangan gamenya itu sudah dituliskan dengan
dengan cukup detail ya di panduannya itu. Tapi dengan perkembangan ini ya, jadi 2007 ke sekarang tuh udah berapa tahun ya? 2026, 2007. Wah, 19 tahun. 19 tahun perkembangan game engine eh, cepet banget ya. Saya waktu tahun 2013 aja Unity 4 itu udah mau naik grade udah mulai naik ke versi Unity yang versi kelima saat itu. Tapi saya masih belum pakai. Di tahun itu saya masih pakai game engine yang HTML5 dan tanpa IDE. Sehingga ya IDE-nya adalah apa? Notepad++, itu ya IDE-nya. Nggak punya nggak ada yang drag and drop dan sebagainya, nggak ada. Pokoknya IDE untuk bahasa pemrograman. Masih framework yang saya pakai, masih belum kayak apa Unity gitu. Nah sekarang game engine udah berkembang sangat cepat sekali. Terus bagian yang kedua, komponen dalam game itu ada nih, itu rules. Oh, sih kok gini? Oh ini nih, sorry, sorry. Ini ya, ada rules, custom pointernya saya ganti dengan. Nih yang kedua ada rules, mechanics, dan play. Kalau dari sisi bahasa, rules itu ya aturan, mechanics itu mekanika, dan play itu bermain. Nanti kita jelaskan. Lalu ada user interface, dan yang terakhir user interface ini yang membuat game itu bisa dilihat, bisa dialami oleh apa pemain ya. Aduh, lightingnya flicker. Lalu yang terakhir konten sama tantangan. Nah, mungkin dari komponen yang kedua sama keempat ini yang agak nggak bisa kadang cukup abstrak ya, cukup abstrak untuk dilihat. Sedangkan yang game engine sama user interface itu bisa dilihat sama pengembang. Nah, fitur yang tentang game engine ya, game engine tuh saya rasa kita nggak perlu banyak-banyak bahas game engine, tadi udah saya jelaskan. Intinya udah memudahkan kita dalam mengembangkan game, di mana nanti semua konfigurasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan game itu hanya semuanya udah disetting sedemikian rupa, sudah semi otomatis ya, game engine itu semi otomatis, di mana kita sebagai pengembang itu udah nggak perlu ngatur sana sini macam-macam. Kita hanya perlu mengorkestrasi, mengorkestrasi semua konten yang dibutuhkan di dalam gamenya. Apa ini? Oh, admit. Oke, admit. Mulai dari renderingnya, terus pengelolaan sprites-nya untuk animasi, kemudian UI, suara, dan sebagainya itu sudah diatur dengan mudahnya dalam game engine. Kemudian untuk karakter sama AI itu sudah built-in, tinggal kita pakai. Physics itu sudah nggak perlu bikin lagi kita formulasi untuk collision detection, mulai dari collision detection, gravitation, kemudian energi kinetik, energi dan potensial dan sebagainya semua udah ada, kita tinggal pakai. Kemudian penjelasan dari sistem yang akan kita bangun itu eh, memungkinkan kita menghasilkan banyak sekali variasi game yang bisa dikembangkan. Game engine yang ada itu macam-macam ya. Ini yang terkenal aja. Unity, Construct, Godot. Nah, Blender ini kan sebenarnya bukan game engine, dia itu 3D modeling tools namanya. Tapi di dalamnya udah built-in, udah ada. Game engine udah ada, pakai bahasa Python. Tapi bukan Pygame ya, beda ya. Kalau Pygame itu kan eh, lebih ke kayak framework dia. Nah, ini kalau di Blender ini beda. Dia punya pola sendiri. Library utama yang dipunya di dalam game engine tuh grafik, fisik, interaction, animation, efek, suara, terus basic UI ada semua. Kalau mau baca-baca dari sini ya, silakan. Terus
Ini kita bisa skip. Nah, bagaimana game engine bekerja, itu ini bukan yang ini. Ini ya. Nah, di sini ada, bukain, saya pindah dulu, saya beri share yang lain. Nah, cara kerja game mungkin ada beberapa yang Game engines. If you follow games, you've probably heard about game engines tapi all the tahun time, berapa ini? especially in 10 game tahun yang trailers lalu ya. trying to hype up their tech or with all the beautiful Unreal Engine 4 graphics floating around the internet lately. But seriously, can we just take a moment and look at how beautiful these are? Just wow. We hear a lot about advanced engines creating hyper realistic Nah, AAA games, but what do they really do? Does a better engine make a better game? And how could we make one? A game engine is a framework kalau for game development. zaman dulu This itu ya, ketika kita mengembangkan sebuah game, ya, kita bergesernya ke tahun-tahun di mana game pertama kali ada ya. Contohnya aja inilah. Ini nih game yang ada di konsol kan. Konsolnya Nintendo. Nintendo yang masih 8 bit. Mungkin kalian nggak pernah memainkan Nintendo itu ya. Saya dulu game yang saya suka itu main di konsol Nintendo ini. Eh Hardware-nya itu beda. Konsol, kemudian ada ada lubang buat mengganti gamenya. Gamenya itu disimpan dalam sebuah kaset atau cartridge. Cartridge itu isinya ya program yang disimpan dalam memori. Memorinya itu sekian besar ukurannya ya, kecil tapi ukurannya itu nggak sampai paling apa ya 8 bit itu kan kecil ya 8 bit itu. 8 bit terus kalau kita sekarang storage di dalam memori itu kan ukurannya giga sampai terabyte. Zaman dahulu Nintendo ini saya masih SD, berarti 30 tahun yang lalu ya, buset. 30 tahun yang lalu itu memori masih ukuran kilobytes. Satu bytes itu kan 8 bit ya. Satu bytes itu 8 bit. Nah, kita bisa bayangkan ini kan ya, yang namanya Super Mario itu kan kalau kita ngelihatnya simple gini, padahal yang dikerjakan oleh konsol itu dia itu melakukan rendering pixel by pixel sebenarnya. Tapi kalau di apa dalam pengembangan game itu kita menata sebuah level sampai tampilan UI yang di atas ini, kemudian avatar, lantai dan sebagainya itu menatanya bukan pixel by pixel tapi eh, objek ya, objek-objek yang bisa kita tata sana sudah terpisah memang. Avatar ada sendiri, kemudian UI ini dia sendiri. Itu semacam layer-layer gitu loh. Layer-layer yang independen satu sama lain tapi bisa berinteraksi. Misalnya layer untuk eh, gameplaynya itu kayak untuk lantai, balok-baloknya itu semuanya di layer sana. Kemudian Mario itu di layar sendiri, tapi Mario dengan komponen konten gamenya itu bisa berinteraksi, salah satunya dengan menggunakan collision detection, deteksi tumbukan, supaya Mario ini kalau nyentuh lantai dia nggak tembus ke bawah, tapi tetap berada di atasnya lantai. Terus, nah zaman itu eh, memori itu digunakan untuk menyimpan semua aset-aset ini hmm, secara terorganisir nyimpannya. Terus dipanggil terus-menerus ke memori sebelum dia dirender ke display. Nah, ini satu frame kayak gini. Kalau framenya bergeser, di situ nah berubah lagi, maka setiap kita nyebutnya dalam satu frame itu terdiri atas grid dari sel yang harus dirender di layar. Nah, masing-masing grid itu akan diubah-ubah nilainya ketika ada misalnya ada animasi, ada pergerakan di sana, pergerakan musuh,
ada pergerakan peluru, ini musuh kayak gini, pergerakan peluru dan sebagainya ini di apa, di-render secara dinamis ya, dari memori yang memanggil terus-menerus, memori yang diisi oleh konten yang ada dari kartris tadi ke layar. Jadi yang ngatur pengaturan kapan dia muncul, aset ini dan sebagainya itu adalah konsolnya. Kartris itu isinya aset sama logic program. Nah, kayak gitu ya zaman dulu. Sekarang kan game itu udah bersifat universal, udah nggak konsol lagi, bahkan konsol semacam Xbox, PlayStation, kemudian, Nintendo, Switch dan sebagainya, itu sebenarnya arsitekturnya sama dengan PC yang sekarang ini, cuman high end memang. Kayak, PS5 gitu ya, itu high end computing, komputer tapi, komputasinya tinggi banget itu, terutama GPU-nya gede. GPU-nya punya memori yang nggak biasa untuk di PC atau laptop ya. Tapi makanya konsol itu harganya, eee, kalau dibandingkan sama PC harganya ya mirip-mirip PC lah ya. Tapi dia punya spesialisasi untuk graphics rendering sama, komputasi yang cepat ya, terutama untuk I/O. I/O dari storage ke memori, memori ke, antara itu ya, storage, memori, prosesor, sama display. Optimasinya di sana kalau konsol, karena nggak boleh sampai nge-lag. Dia dibangunnya dengan arsitektur yang, seperti arsitekturnya PC, tapi ada optimasi tertentu pada bagian-bagian itu tadi. Komunikasi I/O, kemudian, rendering terutama, maka grafiknya itu memang khusus dibangun untuk komputasi cepat. Kalau PC, laptop itu untuk sehari-hari, maka mereka menggunakan, apa namanya, komponen yang generik, beda dengan yang konsol ya. Nah terus, sekarang ya kalau kita lihat ilustrasinya, ada memory manager sama memori yang berisi atas, nah memory manager itu berisi aset-aset yang perlu ditampilkan, ke layar ya, terus disimpan dan sebagainya. Belum lagi logic yang harus harus di apa, In the logic same disimpan code dalam every memori single juga. time. And this is what I mean by a game engine being a framework. Nah, game It engine itu ya provides framework. tools and structure that every game requires to function. Using engines means you don't have to reinvent the wheel every time you start a new project. While Ya, intinya kita itu kalau menggunakan game engine, itu kita kayak, main puzzle ya, kayak main puzzle sebenarnya. Di mana puzzle piece-nya itu sifatnya bisa sangat custom. Kalau puzzle beneran itu kan puzzle pieces-nya itu kan fix. Tapi kalau game engine, puzzle pieces-nya itu sifatnya sangat custom dan kita yang bisa mengatur itu semuanya. Kalau Unity, gambarannya kayak ini nih. Nah, ya, kayak seperti ini Unity itu. Sampai sekarang Unity itu tampilannya nggak jauh beda dari yang lama ya, mirip-mirip aja, nggak terlalu beda sampai sekarang. Improvement-nya sampai Unity 6 ya sekarang tuh. Ternyata Unity 6 tuh optimasi di rendering yang terasa banget di Unity 6 ya. Nah, oke kita geser lagi ke si recent something else. Kita lanjut ke sini. Kemudian bagian yang kedua adalah rules, mechanics, sama play. Ini kadang saya dulu awal-awal memahami ini tuh cukup membingungkan ya, karena sifatnya abstrak ini, konsep banget. Kalau rules, peraturan ya, gampang dipahami peraturan dalam game itu. Terus, eee, mekanik itu, apa ini mekanik di dalam game ya, beda sama mekanik di dunia nyata. Lalu play, play ini kan kayak kata kerja ya. So, apa itu maksudnya? Tapi ketiga ini
ini ada dalam game. Kalau kalau nggak salah satu hilang, maka nanti dia akan beralih fungsi bukan lagi game. Misalnya rules-nya nggak ada, dia cuma ada mekanik sama play ya kayak video aja. Ya, yang pertama rules, kita rules-nya itu pakai ilustrasi dari game Mario aja ya. Rules itu peraturan, peraturan yang, diterapkan dalam game, ya aturan itu mulai dari hal yang boleh dilakukan, hal yang nggak bisa dilakukan ya. Contohnya yang boleh dilakukan berarti ya berlari, lompat, menembak musuh, yang nggak boleh dilakukan ya jangan masuk lubang, itu nggak boleh dilakukan ya. Kemudian jangan nabrak musuh, itu dia yang nggak boleh. Nah, rules ini, eee, bagian yang logiknya sebuah game, yang membuat game itu, terasa sebagai game ya. Dengan rules ini, biasanya kita menerapkan ada musuh, ada lingkungannya ya. Musuh ini, eee, rules-nya kapan musuh mati itu rules-nya. If-nya itu gimana sih caranya musuh mati, gimana caranya Mario mati itu rules. Gimana Mario ini dianggap menang, dianggap kalah itu gimana, itu rules. Dan rules-rules lain yang, sub rules yang ada dalam game itu, eee, dirancang ya, dirancang supaya menjadi hal yang, eee, menyenangkan di dalam game. Terus kalau mekanika, nah mekanika itu sebenarnya perwujudan dari rules, gitu ya. Leb Perwujudan dari rules artinya, eee, dari rules dulu, kemudian rules ini tuh bisa diimplementasikan di dalam game-nya itu berupa mekanika yang membuat pemain tuh berinteraksi terhadap, rules tersebut. Contohnya yang tadi kan ada, yang disebut sebagai Mario menang itu gimana. Nah, itu harus diwujudkan kalau menang itu aturannya kayak gini, sampai ke finish kan. Finish line-nya Mario itu kan mencapai bendera. Nah, mekanikanya mencapai bendera itu kan berarti si Mario harus nyentuh bendera. Nah, itu mekanikanya, menyentuh bendera. Menyentuh tiang bendera itu yang kita sebut sebagai mekanikanya. Kemudian yang tadi ada peraturan kayak, Goomba mati kalau diinjek. Nah, mekanikanya gimana nginjeknya itu? Kan abstrak kan, nginjaknya itu abstrak kan. Kalau jadi mekanikanya menginjaknya di Mario itu berarti Mario harus lompat dulu, kemudian ketika Mario jatuh mengenai kepalanya Goomba dan musuh-musuh yang ada di Mario, barulah enemy-enemy yang diinjak itu tadi bisa mati. Itu namanya mekanika. Terus mekanika yang lain ada kayak, walk, runs, jump, skip, a block, dan sebagainya. Mekanika ya, bagaimana mekanika itu gampangnya itu interaksinya kita di dalam game supaya rules-rules itu terwujud. Nah, mechanics. Nah, kemudian selain itu mechanics juga bisa berkaitan erat sama GBI juga ya. Nah, ini GBI kayak, ini. Ini state machine. State machine-nya sebuah musuh. Musuh itu awalnya patroli ya, tapi kalau dia ngelihat ada player dalam radius pandangan dia, dia langsung mengejar, chase. Tapi kalau udah deket banget, dia nembak si musuhnya. Kalau misalnya playernya mati atau playernya menghilang, dia balik lagi patrol aja, jalan-jalan. Ini AI sederhana kayak gini nih, tapi itu AI, ya. AI itu kan isinya cuman, eee, if then else gitu aja, tapi kompleks, ya. Sederhananya kayak gini. Kemudian, nah bergeser ke play. Sekarang kalau tadi mekanika seperti itu, play ini lebih ke, lebih ke pengalaman pemain ya. Dari game yang dimainkan pemain itu, nih Mario itu kan ini nih,
Misalnya Mario mulai dari sini ya, mulai dari sini. Untuk mencapai ke 10 langkah ke depan, itu ada keputusan-keputusan yang harus diambil oleh Mario. Apakah dia menghindari semua musuh, ya dengan cara lompat ke atas, lari, tapi tanpa berinteraksi dengan musuh, atau dia membunuh semua musuh, diinjak-injak, baru dia bergeser ke titik yang dia inginkan. Atau strategi lain, misalnya setelah matiin musuh dia menghancurkan ini semua, bum 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 bum. Tujuannya apa? Ya ngumpulin skor di sini, gitu. Banyak ya, dari satu scene ini namanya satu scene ya, satu kejadian kayak gini, keputusan atau pilihan aktivitas yang dilakukan oleh pemain itu bisa bervariasi. Ini series of interesting choices. Bagaimana pemain itu mengambil keputusan untuk setiap event yang dimunculkan untuk dia. Nah, nanti ini ada kaitannya sama karakteristik pemain juga ya, karena pemain itu punya karakteristik beda-beda. Menurut Bartel ya, BARTLELS itu ada 4 kategori pemain ya. Ada yang killer, suka membunuh musuh, ada yang socializer, sukanya dia hanya berinteraksi aja sama teman-temannya, terutama di game-game multiplayer dia suka berinteraksi, ngobrol aja, cari tahu info gitu. Terus ada yang achiever, kalau achiever dia suka ngumpulin, eee, apa, sesuatu yang bisa meningkatkan statistik itu namanya achievers. Kemudian ada explorer, kalau explorer dia pokoknya pengen tahu semuanya. Game-game kayak apa, misalnya Free Fire, ya semua sudut di dalam Free Fire-nya dikunjungin dia, namanya explorer ya, dicoba semuanya walaupun nggak ada musuh, pokoknya jalan ke situ, itu namanya. Nah, play ini sangat bergantung dari, tipe pemain. Kalau saya main di apa, Counter Strike, kan kita bisa milih ya, milih senjata atau apa gitu ya, senjatanya apa gitu. Nah, saya tuh sukanya mainnya jadi sniper, udah ngendok aja. Ngendok di satu tempat yang bisa saya sembunyi, kemudian ketika ada musuh, ya udah saya zoom in, tembak, udah headshot. Puas banget itu, enak main kayak gitu. Nah, itu saya. Tapi kalau pemain lain ada yang suka ambush, nyerang ya, barbar gitu kan. Pokoknya nyerang nyerang nyerang, lempar bom, maju, nembak 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 gitu. Terus ada juga pemain yang suka ngumpulin ini, looting ya, kayak gitu kan beda-beda ya. Ini termasuk dalam play, nah gitu ya, gameplay itu kayak gitu. Series of interesting choices, terus pengalaman dalam gameplay itu tergantung dari, game design-nya ya. Banyak sekali emosi yang terlibat ketika melakukan keputusan-keputusan yang bervariasi tersebut. Tuh ya, 3 hal ini mungkin yang play yang mungkin yang sangat, sifatnya sangat abstrak dan subjektif bagi para pemainnya. Nah, kemudian bagian ketiga kita ada interfaces, ini nggak bisa dipisahkan dalam game sekarang. Sebutin aja, ada nggak game yang nggak punya interface, nggak ada UI-nya misalnya. Gamenya itu ya nggak kelihatan apa-apa, gamenya tuh game tanpa interface tuh nggak, teks pun nggak ada dia, tampilan tuh nggak ada. Interface itu kan mulai dari pixel yang berubah warna itu udah interface. Kalau game yang nggak ada interface-nya, nggak ada tampilan apa-apa, itu kayak, cerita di radio ya, ngedengerin, tapi interaksinya gimana caranya, susah kan, didengerin aja, nggak ada yang dilihat. Nah, interface ini penting banget dan, mendesain interface itu juga harus, konsisten dengan, genre genre, kemudian judul gamenya, dan sebagainya. Jangan sampai, eee kontradiktif ya, membangun interface-nya. Mungkin ada game-game yang memang sengaja dibikin kontradiktif, misal gamenya horor tapi, tampilannya itu chibi-chibi, ada juga. Ya tampilannya lucu-lucu gitu, tapi horor dia, ada itu.
Terus, interface ini, nggak hanya engine sama mekanik, tapi lebih apa yang pemain bisa dapatkan ya, pemain bisa lihat, pemain bisa, ukur. Nah, lalu interface yang jelek itu bisa bikin gamenya gagal. Nah, makanya di dalam pengembangan game itu harus ada satu tim, satu orang atau satu tim yang dia itu punya keahlian untuk nata interface saja, merancang sampai membuat interface-nya dalam game itu. Udah fokusnya gitu doang dia. Kalau ada game kayak gini ya, misalnya, eee, bikin karakter. Karakternya ini karakter yang avatarnya itu ini ya, keras, terus ganas misalnya. Tugasnya si ini, orang ini, si apa, desainernya ini yang mewujudkan itu menjadi tampilan avatarnya harus seperti apa. Kemudian UI-nya yang sesuai, kalau gamenya horor berarti font yang dipakai apa, warna, tema yang digunakan dalam gamenya ini temanya kombinasi warna apa sih yang harusnya sesuai. Nah, contoh nih, di sini gamenya sama, ya atas sama bawah. Mana yang baik sama buruk itu bisa dibedakan dari, eee, siapa dulu yang main sama temanya buat apa dulu ya, gameplay-nya. Mungkin kita akan ngelihat, oh yang warna-warni ini kayaknya yang paling bagus ya. Iya, menurut pandangan umum ini bagus, ya memang gitu ya. Tapi ada juga orang yang buta warna itu nggak bisa ngelihat kayak gini nih, tampilannya kayak gini akhirnya, gini nih. Yang penting gameplay. Nah sekarang kalau udah UI-nya itu udah nggak berperan, maka gameplay nanti yang menjadi core pengalaman pemain. Pada umumnya, pemain akan lihat, UI yang seperti ini, interface yang di bawah ini dianggap sebagai interface yang baik. Ini, contoh lagi, UI-nya ini jelek apa buruk ya? Menurut saya masih informatif ya, terus ada, avatarnya di sini. Ternyata UI kayak gini tuh jelek ini, karena informasi, namanya UI itu kan informasi yang harus disajikan ke pemain. Jadi hanya 21% dari layar itu yang digunakan untuk informasi ini informasi. Sedangkan gambarnya orang ini ngapain ada di sini? Informasi yang dibutuhkan kan, harus hal penting ya. Ini kan nggak bermanfaat ini si gambarnya, avatarnya, kecuali emot ya, kalau di PUBG atau Free Fire kan ada emot, nah mungkin emot ini se semacam motivator gitu lah ya, eee, apa namanya, pengakuan diri juga ya. Terus, nah dari sini ada yang salah ini sebenarnya, ya ada yang salah kan. Salahnya di mana, itu ternyata adalah antara peta sama ini, posisinya itu membuat mata mata kita, mata pemain itu berpindah terus-menerus ketika bermain game. Harusnya informasi, misi, peta, dan, mission objectives itu sesuatu yang, apa namanya, mudah dicapai ya, mudah dicapai oleh mata pemain. Nggak boleh pindah-pindah terus gini, capek itu nanti lama-lama juga bosen ya. Terus nah ini contoh yang bagus ya, game-game seperti ini. Saya rasa game-game yang triple A yang sekarang tuh semuanya, dibangun atas UI yang bagus ya. Ada 6 dasar interface yang bagus untuk game. Yang pertama adalah tahu apa yang user pengen ketahui ya. Butuh misalnya game yang paling basic itu kan pemain harus tahu skor, ya tampilkan skornya. Jangan sampai disembunyiin skornya, dimunculin ketika, akhir game, waduh bikin ini apa, frustasi itu. Kemudian informasi harus mudah
cari ya dalam gamenya. UI juga harus mudah digunakan dan dinavigasikan. Kalau ada menu dalam game cukup lah untuk diakses pemain, tapi nggak ngabisin layar. Terus, meminimalisir waktu loading sama animasi yang berlebihan di menu ya, karena menu ini kan butuh, penampilan yang cepat gitu. Boleh ada animasi tapi nggak usah berlebihan. Kemudian hal-hal yang berulang-ulang itu, dibikin yang sederhana aja, jangan jangan bikin kompleks ya. Kalau perlu dihilangkan aja hal-hal yang diulang-ulang. Tuh. Terus interface yang tips, kita harus memikirkan input device yang digunakan itu apa ya. Kalau PC ya mouse sama keyboard, sedangkan game controller itu punya feel ya, tanda petik yang berbeda. Kemudian, consider the depth and width of the interface, kemudian, kebiasaan ini juga ya, kebiasaan, interface ya, secara metafornya itu, bisa dibangun. Misalnya kalau gamenya driving simulator ya, ya kalau ngendarin mobil ya harus pakai steering wheel yang muter gini. Tapi kalau nggak punya steering wheel, eee, kalau pakai controller, kita pakai analognya tuh yang bisa menerjemahkan gerakan berbelok tuh ya pakai analog. Atau pakai konverternya analog itu supaya gerakan muternya itu lebih natural. Lalu yang terakhir adalah konten sama tantangan. Nah, konten itu adalah segala sesuatu yang ada dalam game itu kita sebut sebagai konten. Teks, musuhnya, items, rumah, tanah ya, kemudian informasi itu semuanya kita sebut sebagai konten. Nanti konten ada konten gameplay ya, di mana itu nanti ada goal sama kalau menang, kalau kalah, misi dan sebagainya itu konten juga. Walaupun nggak muncul secara ini ya, dia menjadi rules dalam game itu juga kita sebut sebagai konten. Kemudian non gameplay konten, itu nanti kayak grafik, suara, cutscenes, dan interactive story itu yang, eee, nggak, apa namanya, nggak mempengaruhi gameplay ya, nggak ada dalam game, tapi itu mempengaruhi jalannya game ya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan adalah, kalau mengembangkan game itu yang pertama desainnya harus matang dulu. Oleh karena itu nanti kalau kalian mulai mengerjakan project akhirnya, langkah awal itu adalah mendesain dulu, merancang yang matang. Merancang yang matang di mana pilihan game engine, lalu bagaimana mekanika, interface dan kontennya itu dirancang di awal, nggak langsung coding, nggak langsung diimplementasikan. Tapi kecuali kalian nemu template ya, nemu template ini lain 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 kasus tuh, interface-nya udah tersedia, kita tinggal menyesuaikan. Enggak, ini enggak. Oke. Nah, itu adalah, beberapa hal yang berkaitan sama, eee, game konten ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke sini. Yang perlu kalian lakukan untuk, minggu ini itu adalah kalian, eee, gini, mempelajari, ya, berlatih ya, berlatih secara mandiri tentang pathway yang sudah kita lakukan. Pathway itu kan saya anggap kita semuanya sudah lulus di yang Unity Essentials ini. Ini kalian tuh udah lulus ya. Nah, ini udah lulus kalian Unity Essentials. Sebenarnya dengan Unity Essentials tuh kalau kalian udah benar-benar mempraktekkannya dan nambah-nambah dikit lah ya, nambah-nambah dikit dari tutorial yang lain. Nah, expert kan game dari sana. Saya anggap setengah semester kemarin tuh kalian udah berlatih betul, udah menguasai intensial dan bisa sampai bikin nano game sama micro game kemarin. Nah, secara garis besar skill basic-nya udah dapet. Tapi
kalau kita mengembangkan game tuh, kita berhadapan sama proyek sebenarnya, proyek proyek game. Nah, mengelola proyek ini nggak mudah. Mengelola proyek itu, kalian harus membiasakan diri tahu apa yang harus lakukan, knows what to do, kemudian Tuhan, kemudian kapan waktunya. Nah, itu kan project namanya. Nah, di sana untuk melatih itu, kalian bisa mulai belajar di yang ini, Junior Programmer Pathway. Ini udah basicnya adalah mission base ya, project base ini kalau di sini ya. Kalau di Unity Essential sekali kan disediakan project yang tinggal diaktifkan atau tidak gitu. Kamu nggak perlu mengekspor, mengimpor apa-apa nggak perlu di Essential. Tapi di sini yang pathway ini kalian diharuskan membuat project itu from scratch. Aset itu yang disediakan ini gambarnya ini, tapi nggak dimasukkan project. Gambarnya disediakan di folder gitu ya. Kemudian suaranya disediakan di folder. Animasinya udah ada di sana. Siapin aja, tapi nggak masuk ke project. Nah, mulai di junior programmer itu kalian harus mengelola projectnya secara mandiri. Nah, disinilah mulai dari sini ya, yang player control ini udah dilatih kalian untuk bikin dua misi. Misinya adalah driving ini ya, third person shooter Pak, untuk driving. Kemudian satunya adalah mini game untuk pesawat, mengendalikan pesawat 3D. Tapi third person shooter, shooter juga. Nah, ini kalian pelajari ya selama seminggu ini. Kalian coba betul-betul sampai bisa menghasilkan bikin driving simulator ini ya, game kayak mobil-mobilan gitu sama pesawat ya gamenya. Sampai tahu, sampai menguasai betul tahapan-tahapannya mulai dari bikin project baru, mengimpor aset, kemudian coding, menata aset di dalam scene-nya, sampai eh, sampai publishing. Publishing itu ya sampai gamenya dicoba itulah udah jalan, itu udah masuk ke sana. Nah ya, itu yang harus kalian lakukan nanti. Belajar mandiri selama seminggu ini. Insya Allah minggu depan tuh saya akan menjelaskan dulu. Enggak. Minggu depan kita akan ini mempraktekkan ini ya. Kalian akan ada semacam kalau awal-awal pertemuan kita itu kan ada kayak maraton, kemudian balapan gitu ya. Nah, sekarang kita pakai konsep kayak round round robin ya modelnya. Round robin. Round robin itu giliran. Giliran terhadap project tapi satu-satu. Itu nanti ada kompetisinya. Nah, siapin itu sambil nanti belajar mengembangkan game secara bersama-sama dengan pola itu untuk minggu depannya. Setelah setelah kita main-main ya, praktek itu dengan round robin tadi, kita bisa lanjut untuk mendeskripsikan proyek akhir sampai menyiapkan kelompoknya juga ya di akhir-akhir pertemuannya itu. Jadi yang wajib untuk dipelajari minggu ini adalah yang ini, motion control, player control ya. Apa ini? Mana-mana? Ada yang tingtung tadi apa tingtung tadi? Nah, ya ini yang wajib dipelajari. Kalau misalnya kalian mau mempelajari lagi yang lain, boleh silakan karena di sana ada basic gameplay, ada sound dan efek. Ini kan pernah kamu pelajari di Essential kan? Nah, di yang basic gameplay sama gameplay mechanics ini yang perlu dilatih lebih intens di sini. Kemudian bikin user interface itu kan adanya cuma ada di sini. Publishing ini kalau kita mau deploy ya, mau deploy di komputer, deploy di mobile, iPhone atau di Linux atau di Android itu pakai ini di sini. Sampai akhir ini boleh pelajari lebih lanjut kalian ya. Paling enggak
Yang pertama ini kamu belajar sendiri dan kita praktekkan minggu depan, ya. Sehingga disiapin betul bagi mereka yang laptopnya ini cari cara lah ya, boleh pinjam di lab game juga boleh selama seminggu ini untuk ya main-main lah ke lab game untuk misalnya kamu laptop mau Unity nggak bisa jalan pakai Unity yang ada di lab game juga boleh untuk latihan. Silakan udah ada Unity-nya kok. Ya, terus itu setelah praktek kita menjelaskan proyek akhir, mempersiapkan bagian kelompoknya dan topik yang akan kamu kerjakan dalam proyek akhir. Setelah itu kita masuk ke fase yang proyek akhir ya, mulai dari pitching, kemudian progress report sampai testing evaluasi itu kita akan menjalani itu semua sampai penilaian. Nah, penilaian bersama-sama terhadap proyek akhir. Oke ya, itu jadi yang perlu saya sampaikan hari ini untuk persiapan minggu depannya. Terus, nah, jadi saya harapkan kalian benar-benar menguasai ya. Belajarnya tidak harus dari situ, tapi guidelines-nya itu udah disediain. Kalian tinggal nambah sendiri, misalnya ada sesuatu yang kurang dapat misalnya tentang yang eh, driving tadi ya, yang mini game yang driving itu cari lain juga boleh. Karena di sini akan melibatkan coding juga, kemudian pengelolaan aset, bagaimana mengorganisasi konten dalam scene-nya, dan seterusnya. Itu lebih intens di sana. Oke ya, itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Kalian kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya aja, nggak usah resign. Tanya langsung boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Udah jelas berarti ya? Udah clear semuanya. Oke, kalau udah Sudah, Pak. jelas, kenapa? Udah ya? Kalau udah jelas, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Minggu depan disiapkan ya, minggu depan disiapkan betul untuk yang misi yang pertama, basic controls. Ya, basic controlsnya latihan dulu dan minggu depan kita akan praktekkan. Skill individu akan diuji di sana. Skill individu yang tercermin di dalam hasil kelompoknya ya. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.